Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk dapat bertatap muka, bersilaturahim. Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai kepadanya. Ada banyak hal yang ingin disampaikan, tetapi waktu terbatas, dan kemudian keseluruhan ilmu pengetahuan itu mengalir seperti air. Banyak yang ingin diceritakan, tetapi keterbatasan lidah jugalah yang membatasi itu semua. Di setiap rakaat sesungguhnya manusia diberikan pancaran-pancaran cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada rakaat pertama tadi, imam membacakan surah Al-Imran ayat 190 sampai 194. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, la ayatin liulil albab, merupakan tanda-tanda bagi mereka yang memiliki inti hati, ulul albab. Pertanyaannya bahwa kita seringkali mengabaikan peristiwa-peristiwa alam semesta ini, seolah-olah perjalanan kehidupan kita ini adalah perjalanan yang tak perlu dipikirkan, tak perlu direnungkan, tak perlu diresapkan. Sehingga ayat ini akan begitu terasa bergetar dalam kolbu orang-orang yang kolbunya sudah terbuka. Maka Allah menyebutnya la ayatil liulil albab, akan bisa menggetarkan, akan bisa mempengaruhi, akan bisa menjadi tanda mereka yang memiliki ulul albab, inti hati. Semua manusia memiliki potensi ulul albab itu. Akan tetapi tidak semua manusia hatinya terbuka untuk itu. Semua orang memiliki potensi ulul albab, tetapi tidak semua orang ulul albabnya kolbunya terbuka. Sebab itu tadi, pergantian malam dan siang bagi orang yang ulul albab menjadi begitu besar pengaruhnya. Bagi orang yang inti hatinya belum terbuka, biasa-biasa saja. Waktu berlalu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, tidur, dan memenuhi hawa nafsunya. Tapi bagi ulil albab itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptaan langit dan bumi. Ayat berikutnya
Siapakah mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu adalah orang-orang yadhkurunallaha yang mengingat Allah pada posisi berdiri, duduk atau terbaring. Dalam segala kondisi, orang-orang yang ulul albabnya terbuka adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah kita orang-orang yang mengingat Allah? Insya Allah. Kita semua yang duduk hadir di sini adalah orang-orang yang mengingat Allah. Kenapa? Karena kita memenuhi kewajiban panggilan yang Maha Kuasa. Tetapi apakah ulil albab kita, qalbu kita ini, inti hati kita ini terbuka? Nah, itu baru kita resapkan masing-masing. Kalau seandainya seluruh proses dalam hidup ini, pergantian siang dan malam, seluruh ciptaan yang Maha Kuasa ini kita lihat mampu menggetarkan kolbu kita, maka insya Allah itu adalah tanda bahwa kolbu kita sudah terbuka. Tapi apabila belum, berikhtiarlah untuk sampai kepada itu. Jangan dibiarkan kolbu kita merana, terpenjara. Jangan dibiarkan mata kolbu kita buta. Dalam satu riwayat, kelak di akhirat ada orang yang protes kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku di dunia bisa melihat, tapi kenapa di akhirat ini aku tidak melihat? Aku menjadi buta." Kata Allah, engkau memang panca inderamu melihat ketika di dunia, tapi mata hatimu buta di dunia. Padahal seluruh alam semesta yang aku ciptakan, aku bentangkan agar engkau mampu menangkap, agar engkau mampu melihat itu semua sebagai karunia dan rezeki rahmat dari Allah. Tapi ketika di dunia engkau tidak pernah memikirkannya, bahkan melihat seluruh ciptaanku engkau anggap biasa-biasa saja. Maka di akhirat ini engkau akan menjadi buta. Engkau menjadi buta. Di ayat yang lain kata Allah, bukan buta mata ini, tapi yang buta itu adalah mata hati kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lalu kemudian ketika ingat kepada Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring, apa yang harus dilakukan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Maka merenunglah, berpikirlah atas ciptaan langit dan bumi ini. Seraya berdoa, Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Seraya berdoa kepada Allah, ya Rabb, engkau menciptakan segala sesuatu ini di muka bumi, di langit dan di bumi ini tidak sia-sia, dan mohon jauhkan kami semua dari api neraka. Lalu ayat berikutnya, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Ya Allah, ya Tuhan kami, barang siapa yang dimasukkan ke dalam neraka, faqad ahzaitah, maka sungguh sebuah tempat kembali yang buruk. Dan Allah tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim ini adalah orang yang menempatkan posisi bukan pada tempatnya.
menempatkan mata bukan untuk melihat kebesaran dan keagungan Allah, menempatkan qalbu bukan untuk tempat mengingat Allah, maka semua ini adalah proses-proses kezaliman yang tidak menempatkan posisi pada tempatnya. Termasuk juga dalam kehidupan. Tugas kita di muka bumi ini sudah Allah cantumkan dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Liya'budun di situ dalam tafsir yang lain ay liya'rifun, atau maknanya untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimana kita beribadah kepada Allah kalau tidak kita mengenal Allah? Kita bagaimana? Apa sudah mengenal atau belum? Saya sangat yakin di majelis ini kalau saya tanyakan kepada siapa kita beribadah, semua pasti akan menjawab kepada Allah. Pasti. Pak, Bu, itu tanda sudah makrifat. Bahwa kita sudah makrifat. Yang kita sembah bukan yang lain, Allah yang kita sembah. Cuman tingkat makrifat kita masih makrifat asma. Masih makrifat asma. Nama Allah saja yang kita kenal, namanya saja. Allahu Akbar, baru tingkat makrifat asma. Nama Allah yang maha besar itu, kalau dalam bahasa Arab Allahu Akbar, mubtada khobar, subjek predikat. Predikatnya kata sifat kebetulan, Allah yang maha besar. Allahnya kita kenal sebagai subjeknya, sebagai asma Allah, karena itu ismu zat Allah. Tapi akbarnya ini, sifatnya ini belum meresap dalam kolbu kita. Kenapa? Ketika kita sebut Allahu Akbar, kita masih mengingat yang lain. Artinya apa? Artinya kita belum bermakrifat secara sifatnya. Kita belum mengenal sifat Allah yang akbar itu. Sebab kenapa? Sebab begitu Allahu Akbar, mulai rakaat pertama sudah melayang kemana-mana. Itu menandakan bahwa makrifat kita belum pada makrifat sifat. Tahapannya baru Allah saja yang kita ingat, maka kita datang ke masjid. Tapi begitu Allahu Akbar, akbarnya nggak kelihatan. Allah yang maha besarnya tidak terlihat, tak nampak, tak bersemayam dalam kolbu kita. Yang ada apa? Yang ada masalah-masalah kehidupan kita bawa dalam sholat kita. Yang ada adalah masalah lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatkan makrifat kita kepada tingkat yang lebih tinggi. Apa itu? Makrifat sifat. Kenal kepada Allah dengan sifat-sifatnya, bahwa yang maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah makrifat sifat yang akbar saja, tak kala datang masalah, maka masalah itu bagi kita menjadi kecil. Kenapa? Karena ada yang akbar lebih besar lagi bisa menyelesaikan masalah itu. Datang persoalan, maka kita menganggap persoalan kita kecil. Kenapa? Karena ada yang akbar, yang lebih besar. Datang tekanan kehidupan, kita menganggap tekanan itu tidak terlalu besar, kecil. Kenapa? Karena ada Allah yang maha besar yang bisa mengatasi tekanan-tekanan dalam kehidupan. Begitu makrifat kita lebih naik sedikit kepada makrifat sifat,
mengenal sifat-sifat Allah yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha besar, maka muncul ketenangan. Kenapa? Karena kita sudah mengenal sifat-sifat Allah yang maha rahman, maha rahim, maha akbar. Jadi dalam rakaat pertama kita sholat tadi, begitu kita mendengar itu bergetar, merasuk keseluruhan dalam ruhaniyah kita. Lalu dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat yang ini menangis terseduh-seduh tatkala turun ayat ini. Kenapa? Karena kata Rasulullah, bagaimana orang dikhawatirkan tatkala seluruh ciptaan sudah terbentang seperti ini, tiba-tiba ada orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah khawatir dengan orang-orang seperti ini. Jadi potensi kolbu yang tak terbuka itu menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gundah gulana, gelisah. Artinya apa? Artinya tidak ada alasan bagi umat manusia, siapapun dia, untuk berargumen kelak di yaumil akhir. Kenapa? Karena seluruh kebesaran Allah, seluruh kasih sayangnya, rahman dan rahimnya sudah terbentang di dunia ini, sudah terbuka. Yang dibutuhkan adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, bertafakur tentang seluruh penciptaan langit dan bumi ini. Tatkala tafakur, maka kita terbuka akal kita. Tafakur. Karena tafakur berakal ini akan berhubungan dengan objek yang nampak. Jadi panca indera kita melihat objek-objek yang nampak. Alam semesta, seluruh ciptaan langit dan bumi kita lihat, kita nampak. Begitu tafakur, maka akal kita bekerja. Tatkala akal kita bekerja, lalu kita masukkan unsur doa di dalamnya, kolbu kita yang hidup, jiwa kita yang bergerak. Tatkala jiwa kita merasakan itu semua, maka rasa kita yang tumbuh. Oleh karena itu dalam kehidupan ini mesti dijaga 4 hal. Tubuh manusia ini perlu dijaga, Pak, kesehatannya perlu. So kalau tidak sehat, sakit kita nggak bisa pergi ke masjid, Pak. Kalau sakit, demam tinggi misalnya, apalagi kalau sekarang begitu demam, wah ini COVID ini katanya, nggak bisa ke masjid, di rumah saja. Kesehatan perlu dijaga. Yang kedua, akal juga perlu dijaga, Pak. Hilang akal, hilang ingatan kita, kesehatan kita enggak. Kesehatan akal kita perlu dijaga. Kalau hilang itu, ya enggak waras kita. Enggak bisa ke masjid, Pak, kalau enggak waras. Dan tidak ditaklifkan untuk beribadah. Tidak diwajibkan. Karena ad-din al-aqlu, agama itu bagi orang yang berakal. Kalau hilang akalnya, tak ada kewajiban dia beragama itu. Orang hilang ingatannya. Yang ketiga, ini penting, jiwanya, Pak, nafs jiwanya. Kalau jiwanya masih diselimuti oleh amarah, maka diselimuti oleh hawa nafsu, maka dia tidak akan sanggup berbuat kebaikan, karena amarah itu bisu,
pada jalan kejahatan. Terus saya lihat ada satu video dikirim oleh salah seorang teman. Karena amarah begitu tinggi, jadi orang ini mau masuk ke rumahnya, bawa kendaraan, bunyiin klakson di luar itu, di jalan maksudnya, di rumah, karena memang jarak jalan dengan rumah itu kan jauh. Di rumah nggak ada yang respon, nggak ada respon, emosi si bapak ini, emosi. Digerung-gerungkanlah mobilnya, gitu kan. Tiba-tiba dalam video itu dilihat ada anak kecil yang lari pelan-pelan membukakan pintu gerbang, pelan-pelan membukakan pintu gerbang. Sementara si bapak di jalan sedang emosi, mobilnya sedang dipersiapkan untuk nabrak itu pagar. Begitu anaknya pegang pintu kunci pagar, si bapaknya sudah emosi, ditabrak itu gerbang, itu ditabrak, pagar itu ditabrak, pagar pintu itu ditabrak. Si anaknya terlihat terguling-guling. Untungnya si tembok si pagar itu tidak nimpa dia, tapi mobilnya nyeret dia. Setelah itu anak ini alhamdulillah masih selamat. Orang tuanya baru turun menyesal setengah mati. Tatkala emosi Pak, hilang kewarasan kita Pak, hilang kewarasan. Yang keempat, manusia perlu menjaga rasanya. Inilah ulil albab. Kalau rasanya hilang, bahwa seluruh ciptaan ini dia abaikan, bahwa ini bukan merupakan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala, maka hilang jugalah keseluruhan. Jadi manusia itu unik. Yang perlu dijaga pertama fisiknya, panca inderanya. Itu perlu dijaga, kesehatannya perlu. Sebab kita membutuhkan kesehatan itu. Kalau lagi sakit Pak, ibadah pun nggak enak Pak. Kalau lagi sakit kepala puyeng, mau sholat tahajud nggak konsentrasi, khusyuk agak susah didapat. Orang lagi sakit, apalagi batuk-batuk, sebentar, itu. Maka kesehatan perlu dijaga, fisiknya perlu. Yang kedua, akalnya. Kita harus tetap menggunakan akal kita sepenuhnya, termasuk dalam membaca ayat-ayat Allah ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berpikir, merenungkan seluruh potensi di alam semesta ini dengan menggunakan akal. Sebab ad-din al-aqlu, agama adalah akal pikiran. Dan yang ketiga, yang kita perlukan adalah ketenangan jiwa. Saya akan menyebut jiwa ini sebagai nafs. Nanti kita bahas secara detail dalam pertemuan yang akan datang tentang nafs ini. Nanti semua akan merujuk bahwa ternyata nafs itu jiwa, potensi dalam diri manusia. Karena selama ini tafsirnya mengatakan nafs itu, ada bilang hawa nafsu, ada yang dibilang nafs itu diri. Nah, tapi setelah diteliti Pak, Al-Quran ini menyebut nafs itu adalah potensi diri jiwa manusia di dalam. Karena merujuk kepada beberapa ayat. Seperti misalnya surah As-Sams, surah ke-91. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa dan proses penyempurnaan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa itu diilhamkan kejahatan dan kebaikan. Jadi potensi nafs ini adalah jiwa, kita anggap jiwa. Nah, tetapi memang nafs ini memiliki selimut-selimut Pak. Memiliki selimut. Dalam salah satu kitab, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kitabnya itu Thariq Ilallah, perjalanan menuju Allah.
Dikatakan bahwa manusia itu yang pertama kali, lapis pertamanya manusia itu adalah jiwa yang nafs amarah. Jadi ada 7. Pertama, nafs amarah, nafsu amarah. Yang kedua, jiwa yang lawamah, menyesal, penyesalan. Kayak model bapak tadi sudah nabrak pagar, anaknya pun terguling-guling, tabrak, berhenti dia, nengok anaknya, menangis dia di peluknya anaknya. Lawamah Pak, nyesel Pak. Awalnya tidak, awalnya emosi dia, nggak dibukakan pintu. Ternyata yang buka pintu anaknya. Ditabrak sama dia, selesai nafsu amarah, terbuka nafsu amarah, hilang lawamah Pak, muncul penyesalan. Jadi kita seringkali begitu. Seringkali yang kita ikuti apa? Jiwa yang amarahnya. Kita ikuti jiwa amarah. Kita marahin anak kita habis-habisan. Selepas itu, begitu dia lagi tidur, menangislah kita. Nengok, betapa itu masih kecil, akalnya pun belum tumbuh, saya benar, kan begitu. Penyesalan timbul. Lawamah. Nanti yang ketiga, kalau lawamah penyesalan sudah muncul, diteruskan, jiwa itu lepas baju lawamah itu, keluarlah mulhimah, terilhami. Ada ide yang baik untuk merubah tadi, ada ingin memperbaiki kesalahan. Nah, ini disebut dengan nafsul mulhimah, jiwa yang terilhami. Yang keempat, setelah mulhimah, itu ada yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini adalah jiwa yang tenang. Inilah jiwa yang akan dipanggil oleh Allah Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah engkau ke dalam keridoanku dan engkau pun diridhoi. Engkau ridho, aku meridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah engkau bersama rombongan hamba-hambaku. Masuk ke mana? Fadkhuli jannati, ke dalam surga. Kalau bapak ibu dalam posisi di akhir hayat, cek masih nafsu amarah, boro-boro dapat panggilan itu Pak, malaikat maut tuh langsung nyabutnya itu dengan mungkin sambil ditampar kali. Kenapa? Nafsu amarah itu ketika berhadapan dengan sakaratul maut itu emosi Pak, sakit segala macam. Sudahlah sakit, nengok ini karena amarah. Tapi setelah nafsu amarah itu tahu bahwa dia itu ajalnya berakhir, maka muncullah lawamah. Sudah selesai proses itu. Entah masuk ke mana, masuknya ke barzah, penantian saja yang panjang. Di alam barzah itu diperlihatkan mereka yang masih menggenggam nafsu amarah dan lawamah ini, diperlihatkan apa? Hawanya neraka jahanam. Tapi kalau nafsul mutmainnah, panggil min raudatil jannah, hawa taman-taman surga. Oleh karena itu, kalau untuk sampai kita kepada nafsul mutmainnah ini memang harus kita tanggalkan Pak, amarah, emosi. Dosa-dosa di masa lalu jangan hanya disesali Pak, tapi juga kita mohon ampun kepada Allah, bertobat. Ilham-ilham yang datang, kebaikan-kebaikan yang membisikkan dalam kolbu kita, ayo berbuat baik, ayo bersedekah, jalankan Pak, jangan dibiarkan. Begitu dapat bisikan bagus, berkurban Pak, berkurban, ada duit nih, udah berkurban. Itu bisikan bagus, harus diikuti. Cuman kan begitu datang bisikan baik, berkurbanlah kan, mumpung waktunya, usia masih ada, duit cukup lumayan. Berpikir kita, waduh, gimana nih?
untuk bulan yang akan datang. Ya, silakan. Memang itu bisikan. Iblis itu Pak, membisikkan dalam jiwa kita itu adalah kefakiran Pak. Bawaannya susah aja hidup itu. Iblis Pak, ngasih taunya begitu, bisikannya itu. Apalagi kalau untuk amal ibadah. Sudah, nggak usah banyak-banyak. Tahun kemarin kan sudah kurban. Ya, tahun kemarin Pak sudah kurban. Entah diterima, entah enggak tahun kemarin itu. Tetap Pak harus diperbaharui lagi. Ada kesempatan berkurban Pak. Mulhimah itu jangan dibiarkan, ilham itu, karena itu kebaikan. Begitu dijalankan, insya Allah mutmainnah. Begitu berkurban selesai, ternyata masalah datang dan butuh dana, disitulah mutmainnahnya, tenang kita. Ada Allah yang bisa menyelesaikan ini. Jadi hidup itu memang harus dites, diuji begitu. Kalau tidak, maka keimanan kita masih dipertanyakan. Ujian keimanan itu buktinya. Ada pengorbanan yang kita lakukan, ada penderitaan yang kita tahan. Kalau kita kan bilang sabar, sabar, yang sabar pasti nyesal, yang sabar pasti kesal. Tidak begitu. Sabar itu ketika ada musibah. Begitu datang musibah, tak, sabar, tenang, itu benar. Tapi kalau begitu datang musibah, wah, ngomel sana sini, setelah 1 hari 2 hari, baru kemudian udahlah sabar. Nah, itu masih belum. Kata Nabi, kesabaran itu datang pada pertama kali musibah datang. Kalau datang musibah pertama kita sudah tenang, sudah sabar, nah itu sabar. Yang kelima setelah mutmainnah, ini ada sampai 7. Dalam Thariq Ilallah itu, Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani menjelaskan jiwa manusia itu sampai 7. Ini disebut nafsu kamilah yang ke-7 nih. Yang kelima, radiyah, ridho, mardiyah, yang diridhoi. 5, 6, 7 itu Allah yang mengantarkan. Nabi di mana jiwanya? Di jiwa kamilah, sempurna. Rasulullah itu. Rasulullah SAW itu fisiknya di muka bumi, tapi ruhaninya fi maq'adi inda sidqil malikin muqtadir, di sisi Allah. Ruhani di sisi. Maka jiwanya jiwa kamilah, sempurna. Kita, fisik kita di sini, jiwa kita pun di sini. Jiwa kita pun di dunia. Kenapa? Karena yang kita cari hawa nafsu Pak. Jiwa kita nggak pergi kemana-mana. Jiwa kita masih di sini. Kenapa? Butuh makan, butuh minum, butuh kaya, butuh disebut orang hebat, butuh disebut wah, disebut pejabat, disebut macam-macam gitu tuh. Yang kita kejar itu kekayaan, jabatan, posisi. Yang kita kejar sesuatu yang akan kita tinggalkan juga. Dahsyat. Jadi jiwa kita di mana? Di sini jiwa kita. Padahal kita harus berjalan menuju Allah. Itulah disebut thariqah, itu jalan menuju Allah. Memang nggak nampak Pak. Bagi orang-orang yang hanya lihat di sini, ya thariqah itu nggak nampak. Jalan menuju Allah itu tak lihat, tak terlihat. Bahkan dianggap bid'ah pula, dianggap sesat Pak. Padahal jiwa Anda sedang di sini, nggak kemana-mana. Padahal jiwa kita itu harus dibuka. Supaya apa? Supaya ruhaniah kita terbuka. Jadi perjalanannya kira-kira, sebentar kita teruskan dulu nih. Fisik, akal, nafs, jiwa. Yang keempat, kita membutuhkan ini ya, rasa. Kalau rasa kita hilang Pak, maka semua juga jadi tidak ada artinya. Rasa kemanusiaan kita hilang misalnya, ya kita jadi
jadi bukan manusia. Makanya ada salah seorang profesor bilang, tugas manusia itu tugas manusia itu kecil aja. Beliau bilang, tugas manusia itu menjadi manusia. Tugasnya itu. Tugas manusia itu sebenarnya di muka bumi jadi manusia. Kalau nggak jadi manusia, ada dua pilihan. Jadi malaikat atau jadi binatang. Dan ternyata tugas yang sederhana itu bisa diperankan oleh banyak kalangan. Begitu kita baca koran, seorang anak membunuh ibunya. Kira-kira orang ini manusia apa bukan? Ya, saya tanya ke bapak-bapak, manusia apa bukan? Dia bunuh ibu bapaknya. Baca koran saja kita sudah tahu ini bukan manusia. Seorang manusia pasti dia tidak akan berlaku keji seperti itu. Seorang ayah memperkosa anak kandungnya, manusia apa bukan? Kalau nggak ayam itu kambing, binatang. Maka tugas kita sederhana, Pak, jadilah manusia. Tapi untuk menjadi manusia ternyata instrumennya banyak. Instrumen fisik, instrumen akal, instrumen kolbu, jiwanya, dan rasanya. Kalau kita rasa-rasanya saya manusia, masih begitu, belum yakin betul rasa manusia itu. Masih rasa-rasanya masih samar. Ini perlu ditegaskan, perlu diurai dulu, baru nanti kita disatukan lagi. Kenapa? Karena kalau nggak diurai kan kita nggak kenal dengan diri kita itu, nggak bisa memahami keseluruhan kita. Maka harus diurai. Ini ada unsur fisiknya, ada unsur akalnya, ada unsur jiwanya yang di dalam, ada unsur yang lebih dalam lagi, yang kalau dalam bahasa Arab disebut ulul albab, inti hati. Ada hati, ada intinya. Ya mudah-mudahan paham lah, sederhana ini mudah-mudahan paham. Karena saya dari tadi mau membaca ini belum dibaca ini tentang lapisan-lapisan turunnya ruhani. Tapi saya singkat ya, lapisan turun ruhani. Pertama begini, ini kita yakini ada 4 hal yang perlu dikuatkan oleh kita: fisik, akal, apalagi nafs jiwa kita yang perlu diurai. Ini hati sebenarnya tempatnya di hati kita. Hati itu muqallibal qulub. Kadang-kadang dia baik, mutmainah, kadang-kadang tenang gitu. Tapi berbalik lagi emosi. Nah, yang namanya tempat kolbu ya gitu. Tapi kalau nanti sudah masuk ke dalam rasa, ke dalam inti kolbu yang disebut dengan ulul albab itu, maka dia akan lebih menetap sifatnya. Jadi orang yang mutmainah akan, kalau sudah di inti hati, dia tidak akan lagi bergerak di mutmainah saja. Tetapi orang-orang yang mutmainah sekalipun memiliki kekhawatiran yang begitu besar. Ini ada dalam kitab Qisas al-Awliya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu di akhir hayatnya bercerita kepada sahabatnya. Dia katakan gini, ini saya bacakan. Sufyan Ats-Tsauri justru dia takut karena keislaman yang dia miliki. Menjelang ajalnya, Abu Sufyan Ats-Tsauri tak henti menangis. Salah seorang teman di dekatnya berkata, "Wahai Abu Abdullah, engkau tetap harus berharap kepada Allah, sebab ampunannya lebih agung daripada dosa-dosamu." Ampunan Allah lebih agung dari dosa-dosamu, wahai Sufyan Ats-Tsauri, katanya. Apa jawaban Sufyan Ats-Tsauri? Apakah aku menangis karena dosaku? Dosa-dosa itu hanya sesaat saja, kata dia.
Sekarang aku menangis karena Islam. Seandainya aku tahu akan meninggal dalam keadaan membawa tauhid. Jadi kata dia, kalau aku tahu bahwa meninggal dengan membawa tauhid, maka aku tak peduli walaupun Allah menghempaskanku ke jurang kesalahan yang sebesar gunung. Maknanya apa? Maknanya Sufyan Ats-Tsauri tak peduli dengan dosa yang besar itu. Yang penting meninggal bawa tauhid. Kenapa? Karena dia tahu sifat tadi, ma'rifatus sifat tadi. Allah Maha Pengampun. Penjelasan di bawahnya, ya Allah, pada titik ini apa yang ditakutkan oleh Abu Sufyan Ats-Tsauri, seorang ahli juhud, ahli ibadah yang rendah hati, ulama besar yang mengamalkan ilmunya, sekaligus seorang alim yang dimasyhurkan oleh Allah di tengah kaum muslimin sebagai amirul mukmininnya para ahli hadis di zamannya. Maksudnya, dia dibuat takut oleh ilmu dan makrifatnya kepada Allah. Justru karena ketakutan dia itu karena kemakrifatannya dia kepada Allah. Sesungguhnya orang yang mengenal Allah akan selalu takut kepadanya dan merasa tidak aman dari makarnya Allah. Sebaliknya orang yang tidak mengenalnya akan selalu merasa aman dari siksanya. Selain itu orang yang makrifat selalu taat beribadah. Meski demikian hatinya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Tapi orang yang bodoh akan terus bermaksiat meski hatinya merasa aman dan tenang dari siksanya. Allah berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi intinya Sufyan Ats-Tsauri ini melihat kekhawatiran tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam kumpulan hadis Arba'in Imam An-Nawawi dijelaskan ada salah satu hadis, ada orang yang beribadah terus menerus sampai yang namanya surga itu tinggal satu sikunya lagi. Tapi takdir Allah telah tetap kepadanya, maka di akhir hayatnya dia melakukan kemaksiatan dan itu menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Ada manusia yang berbuat maksiat terus menerus sampai neraka itu sedekat sehasta. Tapi karena takdir Allah sudah tetap kepadanya, di akhir hayatnya dia melakukan kebaikan, dan kebaikan itulah yang membawanya ke dalam surga. Jadi sehebat apapun ilmu yang kita miliki, kita tetap harus khawatir terhadap takdir Allah yang akan menimpa siapapun. Meskipun kita berdoa kepada Allah setiap saat agar dijadikan oleh Allah di akhir kehidupan itu husnul khotimah. Ini sering doa kita kepada Allah seperti itu. Sufyan Ats-Tsauri aja punya kekhawatiran begitu, apalagi kita seharusnya. Baik, untuk sampai kepada tingkat itu maka kita perlu mendalami, mengurai dari mulai fisik sampai rohani kita, dibuka sama kita perlahan-lahan, diurusi satu persatu. Fisik, jaga kesehatan untuk supaya ibadah kita semakin tenang, semakin kuat. Karena kalau sakit fisik kita, ibadah pun akan terganggu. Ya misalnya penyakit gatal lah, gatal itu digaruk-garuk lagi sholatnya nggak khusyuk. Kemudian akal kita harus kita jaga, kita bersihkan dari pikiran-pikiran yang kotor, dan jiwa kita harus kita jaga, jangan sampai nafsu amarah mendominasi jiwa kita, nafsu syahwat mendominasi jiwa kita. Nafsu syahwat jiwa kita nggak tenang bisa saja Pak, dari apa? Dari tontonan-tontonan yang kita tonton. Itu berbahaya. Awalnya ya yang pakai celana-celana pendek kita lihat itu mungkin nggak apa-apa, tapi begitu jalan kepikiran juga karena bayangannya.
terlintas bayangannya, kepikiran, mempengaruhi jiwa kita. Nafsu yang lain akan muncul. Maka perlu dijaga kalbu kita. Dan yang keempat, perlu dijaga rasa kita. Inilah ihsan rasa itu sebenarnya. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau menyaksikan Allah, tapi kalau kau tak sanggup menyaksikannya, yakini Allah menyaksikan dirimu. Rasakan bahwa Allah sepanjang kehidupan kita mengawasi kita, mengetahui gerak-gerik kita, bahkan mengetahui gerak-gerik kalbu, bisikan-bisikan hati, lintasan-lintasan pikiran. Sehingga dengan posisi ihsan itu kita terjaga dari kehidupan di dunia dan di akhirat. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.